Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Pada video yang ketujuh ini akan menceritakan tentang bagaimana Abu Nawas menghadapi tuan tanah yang pelit dan berprofesi sebagai rentenir. Dikisahkan Abu Nawas mempunyai tetangga seorang tuan tanah yang kaya raya. Hampir seluruh penduduk desa bekerja di perkebunannya. Namun tuan tanah tersebut mempunyai sifat pelit dan bakhil. Tak hanya itu, selain berprofesi sebagai tuan tanah, ia juga menjadi rentenir. Hal inilah yang membuat Abu Nawas resah selaku ulama sufi. Ia ingin membuat tetangganya itu bertaubat atas perbuatannya. Setelah merenung agak lama, akhirnya Abu Nawas menemukan ide yang cemerlang. Pada esok harinya, Abu Nawas menemui kawan-kawannya yang lagi tongkrongan di warung. "Tadi malam aku mimpi dapat wangsit yang tidak bisa aku tolak," ucap Abu Nawas membuka percakapan. Salah satu dari kawan Abu Nawas bertanya, "Apakah isi wangsit dalam mimpimu?" Abu Nawas menjawab, "Aku mendapatkan wangsit, apapun yang dititipkan padaku maka akan beranak." "Maksudnya bagaimana wahai Abu Nawas?" tanya mereka bingung. "Kalau kalian menitipkan padaku satu ayam, maka dalam beberapa hari ayamnya akan beranak dan ayam kalian akan menjadi bertambah. Begitu pula bila kalian menitipkan uang atau aku meminjam uang, maka beberapa hari kemudian uang kalian akan beranak dan tentunya uang kalian akan bertambah," jelas Abu Nawas. Sebagian kawannya ada yang percaya, ada juga yang tidak percaya. Jangan-jangan ini cuma akal bulus Abu Nawas untuk meminjam uang. "Nanti sore aku akan meminjami 1 ekor kambing kepadamu," ucap salah satu dari mereka. Yang lain menimpali, "Aku akan meminjamimu uang 2 dinar." Silahkan, dengan senang hati," balas Abu Nawas. Setelah 5 hari berlalu, ternyata benar. Kambing dan uang yang dipinjamkan kepada Abu Nawas menjadi beranak. Yang meminjami 1 ekor kambing dikembalikan Abu Nawas menjadi 3 ekor kambing. Yang meminjami uang 2 dinar dikembalikan Abu Nawas menjadi 5 dinar. Berita tentang Abu Nawas tersebut tersebar ke seluruh penduduk desa dan sampai ke telinga tuan tanah pelit yang menjadi rentenir. Dengan ditemani beberapa pengawalnya, tuan tanah itu mendatangi rumah Abu Nawas. "Wahai saudaraku Abu Nawas, adakah keperluan yang kau inginkan? Katakan saja, nanti aku bisa meminjamimu," ucap tuan tanah merayu. "Maaf tuan, kayaknya saat ini saya lagi tidak membutuhkan apa-apa," balas Abu Nawas. "Baiklah, nanti kalau kamu perlu apa-apa datang saja padaku, jangan sungkan-sungkan," timpal si tuan tanah dengan senyum yang ramah. "Baik tuan, kapan-kapan saya akan ke rumah tuan," ucap Abu Nawas. Tuan tanah dan para pengawalnya pun pamit pulang meninggalkan rumah Abu Nawas. Di suatu sore, Abu Nawas merasakan lapar. Ia tak mempunyai apapun di dalam rumah untuk dimakan. Kemudian Abu Nawas mendatangi tuan tanah untuk meminjam 3 butir telur. Dengan senang hati si tuan tanah menyambut dan meminjamkannya kepada Abu Nawas. 5 hari kemudian Abu Nawas mengembalikan telur yang dipinjamnya. Si tuan tanah menerimanya dengan senang hati. Saat ia membuka bungkusan yang dibawa Abu Nawas, jumlah telurnya bertambah menjadi 5. "Kok telurnya ada 5? Tanya tuan tanah pura-pura tidak tahu sembari tersenyum. "Tidakkah tuan mendengar kabar? Apapun yang saya pinjam pasti beranak," ujar Abu Nawas. Si tuan tanah pun tersenyum bahagia. Ia lalu menawarkan pinjaman-pinjaman lain kepada Abu Nawas. Namun Abu Nawas menolaknya dengan alasan sedang tidak butuh. Hingga pada suatu hari Abu Nawas kembali mendatangi tuan tanah yang kaya raya itu. "Ada perlu apa wahai saudaraku Abu Nawas?"
Tanya si tuan tanah. Saya ingin meminjam uang 1000 dinar, jawab Abu Nawas. Jumlah uang yang terbilang cukup banyak. Dengan uang segitu bisa untuk menggaji seluruh karyawan tuan tanah selama sebulan. Tuan tanah kaya raya itu segera membuka berangkas uangnya dan meminjamkan uang sejumlah 1000 dinar kepada Abu Nawas. Ini uangnya wahai saudaraku, silahkan dibawa pulang, ucap tuan tanah sambil memberikan uangnya. Abu Nawas pun pulang dengan membawa uang 1000 dinar. Sementara tuan tanah yang pelit itu berkhayal, tidak lama lagi uangku akan bertambah banyak, ucapnya dalam hati kegirangan. Hari berganti hari, si tuan tanah merasa tidak sabar menunggu kedatangan Abu Nawas. 5 hari berlalu, Abu Nawas masih belum juga datang. Tak terasa sudah berjalan 1 bulan dan Abu Nawas tak kunjung datang ke rumahnya. Karena tidak sabar, si tuan tanah mendatangi Abu Nawas dengan didampingi pengawalnya. Wahai Abu Nawas, sudah sebulan aku menantimu, tapi kamu malah tidak datang, kata si tuan tanah. Oh iya tuan, maafkan saya. Sebenarnya saya akan ke rumah tuan, namun saya sangat sibuk. Tapi berhubung tuan sudah ada di rumah saya, sekalian saja ada yang mau saya bicarakan, kata Abu Nawas beralasan. Tidak apa-apa wahai saudaraku, silahkan, apa yang mau engkau bicarakan, balas si tuan tanah. Begini tuan, Abu Nawas mencoba menjelaskan. Uang yang tuan titipkan padaku 3 hari kemudian mati. Boro-boro bisa beranak, yang ada malah mati tak tersisa. Apa maksudmu wahai Abu Nawas? Tanya tuan tanah penuh emosi. Kamu mau mempermainkan aku ya? Sambungnya. Tidak tuanku, tapi memang begitulah kenyataannya, balas Abu Nawas. Tak terima dengan hal itu, si tuan tanah lalu melaporkan Abu Nawas ke pengadilan. Ia menuntut Abu Nawas agar dihukum pancung karena telah menipu dirinya dengan jumlah uang yang sangat besar. Saat keduanya dihadapkan kepada hakim, si tuan tanah berkata, "Wahai hakim yang mulia, Abu Nawas telah menipuku. Katanya uang yang aku titipkan kepadanya bisa beranak, tapi kenyataannya dia menipuku dan tidak sepeser pun mengembalikan uangnya padaku. Saya minta supaya Abu Nawas dihukum pancung." Setelah mendengar kesaksian dari tuan tanah, sang hakim bertanya kepada Abu Nawas, "Benarkah seperti itu wahai Abu Nawas?" Abu Nawas menjawab, "Wahai hakim yang mulia, saya sama sekali tidak menipu dia." Lalu kenapa kamu tidak mengembalikan uangnya? Tanya hakim. Abu Nawas kembali menjawab, "Dari awal sudah saya katakan padanya tuan hakim, apapun yang dititipkan padaku bisa beranak. Dan kebetulan uang yang ia titipkan padaku bukannya beranak tapi malah mati. Dan aku tak mungkin mengembalikannya karena sudah mati. Bukankah sesuatu yang beranak pasti bisa mati?" kata Abu Nawas menjelaskan. Sang hakim manggut-manggut dan membenarkan ucapan Abu Nawas. Memang segala sesuatu yang beranak cepat atau lambat pasti akan mati. Dengan ini Abu Nawas dibebaskan dari segala tuduhan dan tidak diwajibkan untuk mengganti rugi. Mendengar keputusan itu, si tuan tanah langsung jatuh pingsan. Ia telah tertipu oleh wataknya sendiri sebagai orang yang kikir dan berprofesi sebagai rentenir. Demikianlah kisah Abu Nawas menghadapi orang pelit yang berprofesi sebagai rentenir. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.